Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita akan beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas mengumumkan bahwa pelunasan biaya haji reguler 1445 Hijriah akan segera dibuka. Pelunasan biaya haji reguler tersebut dibuka mulai besok 9 Januari mendatang hingga 7 Februari 2024. Kementerian Agama resmi mengumumkan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji bagi calon peserta ibadah haji reguler dibuka mulai 9 Januari hingga 7 Februari 2024. Dalam keterangan resmi, biaya penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi telah disepakati pemerintah dan Komisi 8 dengan rata sebesar 93,4 juta rupiah. Sementara biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang harus dibayar jemaah tahun 2024 rata-rata sebesar 56,4 juta rupiah. Pelunasan BP jemaah haji reguler tersebut akan dibagi ke dalam 2 tahap. Pelunasan tahap pertama dibuka dari 9 Januari hingga 7 Februari 2024, sedangkan pelunasan tahap kedua dibuka dari 20 Februari hingga Maret 2024. Lebih lanjut, Menak menjelaskan, pihaknya akan menerbitkan peraturan Presiden mengenai besaran biaya haji yang dibayar jemaah berdasarkan embarkasi keberangkatan, yakni Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta, Bekasi, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Direktur Jenderal PHU Hilman Latif menambahkan, pelunasan tahap pertama dapat dilakukan jemaah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, jemaah haji reguler sesuai dengan nomor urut porsi keberangkatan 1445 Hijriah atau 2024. Yang kedua, jemaah haji reguler yang masuk prioritas lanjut usia. Ketiga, jemaah haji reguler yang masuk dalam urutan nomor porsi cadangan. Sementara pelunasan tahap kedua dibuka untuk jemaah haji yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, jemaah yang mengalami gagal sistem atau gagal pembayaran pada pelunasan tahap pertama. Yang kedua, pendamping bagi jemaah haji lanjut usia. Ketiga, jemaah haji penggabungan suami, istri, dan anak kandung atau orang tua terpisah. Keempat, pendamping bagi jemaah haji disabilitas. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat kekerasan kepada perempuan sebanyak 1.290 kasus sepanjang tahun 2023. Menteri PPPA I Gusti Bintang Puspayoga mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk menurunkan kekerasan pada perempuan dengan melakukan aksi pencegahan dari hulu hingga ke hilir. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PPPA mencatat sepanjang tahun 2023 terjadi 1.290 kasus kekerasan pada perempuan, didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani kementerian. Jumlah kasus sebagian besar didominasi kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, diikuti kekerasan kepada perempuan secara verbal di lingkungan masyarakat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyebut saat ini pemerintah tengah berupaya mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan korban perempuan. Pihaknya terus melakukan langkah preventif melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Berkali-kali kita sosialisasikan harus berani bicara. Karena kalau kita tidak berani mengungkap kasus berulang akan terjadi, apalagi seperti KDRT. Sepanjang kita tidak berani mengungkap kasus tersebut, kasus berulang akan terjadi. Dare to speak up kita sosialisasikan, demikian juga maraknya isu-isu kelihatannya kasus kekerasan ini sangat masif belakangan ini, tidak terlepas juga dari dampak media sosial, kemudian tidak terlepas juga bahwa masyarakat tidak lagi menganggap itu aib. Dari total kasus, terdapat 1.332 korban dengan 1.090 kasus telah diselesaikan. Selain itu, pihaknya telah fokus dalam penanganan korban TPPO dengan menyediakan rumah aman bagi korban perempuan untuk pemulihan. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas merilis 2 aplikasi terbaru, yakni Pegon Virtual Keyboard dan Rumah Kitab secara luring di Jakarta. Aplikasi tersebut merupakan bagian dari transformasi digital Kementerian Agama. Kementerian Agama menghadirkan layanan digital terbaru berupa aplikasi Pegon Virtual Keyboard dan Rumah Kitab. 2 aplikasi yang dikembangkan sebagai bagian dari transformasi digital di Kemenak ini dirilis berlangsung pada gelaran DevX atau Devotion Experience yang berlangsung di Jakarta Convention Center. Dalam sambutannya, Menak Yakut menyatakan Pegon dan Kitab Kuning merupakan salah satu kekhasan pesantren
di mana aksara pegon saat ini memang masih digunakan namun umumnya terbatas di komunitas santri. Nah, tentu kita sebagai manusia yang tumbuh di dunia pesantren tidak menginginkan hal ini. Saya meminta kepada Prof. Abu Rahmat, staf ahli Menteri Agama untuk mengambil inisiatif agar hasanah Nusantara, kekayaan Nusantara yang berupa huruf pegon ini bisa tetap dipertahankan dengan melakukan proses digitalisasi. Kekhasan pesantren yang juga perlu dilestarikan dalam Kitab Kuning. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren mengatur bahwa Kitab Kuning adalah salah satu rukun pesantren. Artinya, sebuah lembaga tidak bisa dikatakan sebagai pesantren kalau tidak mengajarkan Kitab Kuning. Menak menambahkan melalui aplikasi Rumah Kitab memudahkan akses masyarakat dalam mempelajari Islam melalui kitab-kitab rujukan yang representatif. Melalui aplikasi ini masyarakat pun bisa belajar di mana saja tanpa harus datang ke pesantren. Nah, Rumah Kitab ini Bapak Ibu sekalian bisa dipelajari oleh para santri tanpa terbatas pada jarak dan waktu, kira-kira begitu. Jadi karena ini digital, jadi bisa belajar di rumah masing-masing hanya dengan modal paket data. Selama ada paket datanya bisa belajar melalui Rumah Kitab ini. Ini bagian dari ikhtiar Kementerian Agama untuk terus menjaga hasanah-hasanah Nusantara, hasanah-hasanah keilmuan Nusantara dan tentu dakwah Islam tetap terjaga dengan baik. Pemirsa, pada hari ini Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kembali melepas 276 PMI melalui skema G2G ke Korea Selatan dan juga Jerman. Kepala BP2MI Beni Ramdhani pun berharap kepada para PMI untuk tetap jaga kehormatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kembali melepas 260 pekerja migran Indonesia melalui program penempatan pemerintah atau government to government ke Korea Selatan dan 16 pekerja migran Indonesia program penempatan pemerintah government to government ke Jerman pada Senin 8 Januari 2024. Kepala BP2MI Beni Ramdhani dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelepasan pekerja migran Indonesia terus dilakukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui cara glorifikasi. Tercatat dari tahun 2022 hingga 4 Januari 2024, BP2MI telah melepaskan sebanyak 478.181 PMI yang menyasar kepada seluruh skema penempatan, mulai dari G2G, secara mandiri, UKPS, hingga skema P2P atau secara privat to privat. Beni menilai kehadiran negara untuk melayani pekerja migran Indonesia tidak boleh dipersulit dan diskriminasi. Hal ini terlihat dari berbagai fasilitas yang diberikan secara khusus bagi pekerja migran Indonesia, seperti tersedianya lounge di bandara, fast track, credential letter, serta fasilitas pembiayaan melalui kredit usaha rakyat dan kredit tanpa agunan bagi pekerja migran Indonesia. Kepala BP2MI juga mengucapkan selamat atas keberangkatan para pekerja migran Indonesia yang diharapkan tetap menjaga kehormatan bangsa Indonesia dan mampu menjaga adat istiadat negara setempat. Peluk erat ya pesan-pesan orang tua, yakinlah mereka adalah orang-orang terhebat di dunia ini, malaikat-malaikat kita yang selalu dari mulutnya terucap doa-doa terbaik untuk kita. Jangan hianati negara ini. Hormati hukum negara setempat, hormati adat istiadat yang berlaku di negara setempat. Jadilah kebanggaan keluarga, jadilah kebanggaan negara. Informasi lainnya pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berhasil mengidentifikasi adanya sesar baru yang menjadi penyebab gempa Sumedang yang terjadi pada 31 Desember 2023 lalu. Sesar tersebut diberi nama dengan sesar Sumedang dengan mekanisme sumber kombinasi secara mendatang dan naik yang mengakibatkan gempa berkekuatan magnitudo 4,8 mengguncang Sumedang, Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menentukan gempa yang mengguncang Sumedang pada malam tahun baru diakibatkan oleh sesar baru yang diberi nama Sesar Sumedang.
yang mana sesar ini tidak menunjukkan keterkaitan dengan sesar Tampomas atau sesar Cileunyi Tanjung Sari. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam konferensi pers yang menyampaikan setelah gempa berkekuatan magnitudo 4,8 mengguncang, pihaknya telah menerapkan beberapa hipotesis. Salah satunya adalah kemungkinan pusat gempa berasal dari sesar aktif di sekitarnya, baik itu sesar Cileunyi Tanjung Sari, sesar Tampomas, juga sesar Cipelas. Menurutnya, gempa Sumedang diakibatkan oleh gempa bumi kerak dangkal akibat aktivitas sesar aktif dengan mekanisme sumber kombinasi secara mendatar dan naik, yang cenderung berarah utara selatan yang memiliki kesamaan dengan sesar Tampomas maupun sesar Cipelas. Gempa bumi tersebut merupakan gempa bumi kerak dangkal akibat aktivitas sesar aktif dengan mekanisme sumber merupakan kombinasi. Jadi hasil analisis kami menunjukkan pergerakan sesar tersebut adalah kombinasi antara pergerakan mendatar dan naik dan berarah cenderung utara selatan. Ada kecenderungan arah utara selatan. Dengan adanya sesar baru Sumedang ini, BMKG merekomendasikan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi tata ruang wilayah, juga penerapan building code atau aturan standar bangunan tahan gempa berdasarkan peta mikrozonasi. Kemudian melakukan edukasi dan sosialisasi kebencanaan yang berkesinambungan terkait potensi bencana, serta mendampingi masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas tentang gempa bumi. Maka masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai hoaks tersebut dan dihimbau untuk memonitor perkembangan informasi kegempaan dari BMKG yang disampaikan melalui berbagai media atau melalui posko yang ada di Sumedang. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda mengulas informasi mengenai World Water Forum 2024, ajang selamat ketersediaan air dunia. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.